Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 169. Tuan, tinggallah. Pembawa acara memblokirnya dan mengingatkan, Tuan, Anda belum membayar, jadi Anda tidak dapat mengambil keindahan ini untuk saat ini. Kamu berani meminta uang. Pergi. Qin Ming mendengus dan mendorong tuan rumah menjauh. Sial, ini tempat geng Singlong. Kamu berani bertindak tidak masuk akal. Percaya atau tidak, kamu bahkan tidak bisa keluar dari pintu ini. Tuan rumah didorong dan terhuyung-huyung, duduk di tanah, dan berteriak dengan suara sekeras-kerasnya, ayo, ayo, ada yang bikin onar. Mendengar teriakan tersebut, 5 atau 6 penjaga keamanan bergegas dan mengepung Qin Ming, yang baru saja menarik Wei Wei keluar dari pintu. Pembawa acara bangkit, menunjuk ke hidung Qin Ming, dan berteriak dengan marah, anak ini berhasil menawar. Dia ingin membawa orang itu pergi tanpa membayar uang. Dia jelas di sini untuk menimbulkan masalah. Cepat tangkap dia dan serahkan dia ke saudara Bao. Tidak, kamu berani datang ke Xianle untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu salah minum obat? Apakah kamu tidak tahu ini adalah wilayah geng Singlong? Kamu berani membuat masalah di sini, apakah kamu tidak sabar? Beberapa penjaga keamanan meneriakkan kata-kata kotor dan meninju serta menendang Qin Ming. Mempertimbangkan keselamatan Wei Wei, Qin Ming tidak mengelak dan membiarkan tinju dan kakinya menimpanya. Dia dipukul tetapi dia baik-baik saja, tetapi orang yang memukulnya tidak beruntung tangan dan kaki terguncang kesakitan. Tentu saja, Qin Ming tidak akan tinggal diam dan menunggu untuk dipukuli. Dia menjatuhkan semua penjaga keamanan yang menghalanginya ke tanah dengan 3 pukulan. Melihat ini, pembawa acara menyusut ketakutan, buru-buru mundur, mengeluarkan walkie-talkie-nya, dan melaporkan, Saudara Bao, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ada seorang anak yang membuat masalah di lantai 3. Saudara tidak dapat menghentikannya. Qin Ming mengabaikan pembawa acara yang memberitahu berita tersebut dan menarik Wei Wei langsung ke tangga dan ke bawah. Black Panther adalah bos klub malam dan biasanya tidak ada hubungannya dengan dia, karena pada dasarnya semua gangster di jalan tahu bahwa ini adalah markas geng Singlong, dan hanya sedikit orang yang berani bertindak liar. Ini benar-benar baru. Ada orang yang datang ke Xianle untuk menimbulkan masalah. Saya ingin Anda tidak pernah kembali. Mendengar pembawa acara mengatakan bahwa seseorang membuat masalah, Black Panther sangat bersemangat dan memerintahkan, beritahu dia, hentikan pembuat onar, dan menghukumnya dengan berat. Bersihkan. Petugas keamanan yang menerima perintah dan para gangster yang ditinggalkan oleh geng Singlong berkumpul seperti segerombolan menuju koridor di lantai 1 dan 2. Para tamu yang datang untuk bersenang-senang menebak pasti telah terjadi sesuatu, jadi mereka menyerah dan bersembunyi jauh sekali. Kelihatannya hidup. Karena Wei Wei tidak sadarkan diri, Qin Ming tidak berjalan terlalu cepat. Ketika dia mencapai lantai 2, ada lebih dari selusin gangster berkumpul di tangga, semuanya memegang tongkat di tangan mereka. Itu anak itu, pukul aku. Pemimpin gangster berambut merah itu berteriak, bergegas ke depan terlebih dahulu, mengayunkan batang besi, dan memukul kaki Qin Ming dengan keras. Orang-orang di belakangnya mengikutinya, seperti sekelompok orang. Qin Ming berdiri di tangga, dengan merendahkan menempati posisi yang menguntungkan, dan menendang keluar, tepat di lengan gangster berambut merah. Dengan suara, bang, gangster berambut merah itu menjerit kesakitan, dan batang besi itu terlepas dan jatuh ke tanah. Segera setelah itu, Qin Ming melakukan tendangan cepat lainnya. Gangster berambut merah itu jatuh telentang, menjatuhkan gangster di belakangnya. Selanjutnya, suara ratapan terdengar di seluruh tangga, dan kaki Qin Ming terbang seperti 2 cambuk baja, menendang semua gangster ke tanah. Saat ini, sekelompok penjaga keamanan dan gangster bergegas dari lantai pertama. 20 orang, seperti melawan serigala, mau tidak mau terkejut ketika mereka melihat para gangster tergeletak di tanah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Qin Ming menerkamnya seperti harimau yang turun dari gunung. Penjaga keamanan dan gangster ini tidak dapat menghentikannya hanya dalam 1 menit, mereka memenuhi koridor dengan berbagai postur. Ayo pergi. Qin Ming mengambil Wei Wei dari pinggang dan menyerbu tubuh para gangster ini. Semua petugas keamanan di lantai pertama berbaring di koridor, dan tidak ada yang menghalanginya untuk sementara waktu. Qin Ming berjalan melewati lobi di lantai pertama tanpa hambatan dan keluar dari klub malam. Tuan Qin, Anda akhirnya keluar. Saya sangat khawatir. Apakah Wei Wei baik-baik saja? Wei Li telah menunggu dengan cemas di luar pintu, selalu memperhatikan pintu masuk utama klub malam. Tiba-tiba dia melihat Qin Ming muncul di kamarnya pemandangan memegangi Wei Wei. Dia menyambutnya dengan terkejut. Dia dibius. Dia mungkin akan baik-baik saja jika dia pulang dan beristirahat semalam. Dengan mengatakan itu, Qin Ming menyerahkan Wei Wei kepada Wei Li. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, syukurlah. Wei Wei berhasil diselamatkan, dan hati Wei Li yang menggantung akhirnya jatuh ke tanah, wajah sedihnya menjadi rileks, dan kekhawatirannya berubah menjadi kegembiraan. Nak, kamu akhirnya keluar, mau kemana? Pada saat ini, suara marah terdengar, dan pria gendut yang berlomba-lomba menawar Wei Wei memimpin 4 pria kuat di sekelilingnya.
Setelah meninggalkan kotak, Fatih menyewa 4 preman dari klub malam secepat mungkin dan menunggu Qin Ming di luar pintu. Kau bawa Wei Wei dulu, dan aku akan memimpin. Qin Ming menepuk bahu Wei Li. Tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan pria gendut itu, dia tiba-tiba melangkah maju dan melayangkan pukulan cepat ke punggungnya. Pria gendut itu merasakan matanya kabur, dan ada rasa sakit yang menusuk akibat palu yang berat di dadanya. Tubuhnya yang berbobot lebih dari 200 kg tiba-tiba terbang mundur, dan jatuh dengan keras ke dasar tangga, hancur berkeping-keping. Keempat preman itu terkejut. Tanpa diduga, serangan Qin Ming cepat dan berat. Dia menjatuhkan seorang pria gemuk dengan berat lebih dari 200 kg dengan satu pukulan, seolah-olah dia sedang bercanda. Wei Li terkejut. Dalam sekejap mata, Qin Ming dengan cepat menjatuhkan keempat preman itu ke tanah dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Jangan biarkan anak itu kabur, kejar dia. Terdengar teriakan dan suara berisik berlari di aula klub malam, dan sekelompok gangster mengusirnya. Cepat pergi. Qin Ming mendorong Wei Li, yang masih tertegun, dan berbalik untuk memblokir pintu. Aku akan mengemudi. Wei Li melirik ke aula, hanya untuk melihat kegelapan pekat, dan buru-buru memeluk Wei Wei dan berlari ke tempat parkir. Qin Ming seperti seorang jenderal yang perkasa dan tak terkalahkan. Satu orang memblokir jalan dan 10.000 lainnya tidak dapat membukanya. Tuan Qin, cepat masuk ke mobil. Wei Li menyalakan mobil dan menyapa. Dengarkan aku, pergilah dulu, jangan menyeretku ke bawah. Qin Ming mengayunkan tinju dan tendangannya, gerakannya keren dan tampan, membuat orang terlihat cantik, dan dia berteriak tanpa menggerakkan kepalanya. Oke, hati-hatilah. Wei Li sangat berterima kasih, menginjak pedal gas, dan meraung pergi. Meskipun dia belum pernah melihat keterampilan Qin Ming dengan matanya sendiri sebelumnya, dia telah mendengar rumor tentang Qin Ming. Karena Qin Ming berani tinggal sendirian sebagai ratu, itu berarti dia sangat percaya diri. Terjadi kekacauan di pintu masuk klub malam. Para gangster terus berjatuhan dan tidak bisa mendekati Qin Ming. Para gangster di belakangnya begitu ketakutan sehingga mereka hanya berani berteriak dan tidak berani melangkah maju. Oh tidak, dari mana anak ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Black Panther, bos yang menonton adegan itu, juga tiba. Saudara Leopard, ini adalah nomor telepon pemimpin geng Long. Melihat bahwa bahkan dengan kekuatan kerumunan, para gangster di bawah komandonya bukanlah tandingan Qin Ming, ketika Black Panther khawatir tentang bagaimana mengakhiri situasi, gangster di sebelahnya menyerahkan ponsel. Saudara Long, apa perintah Anda? Black Panther mengambil telepon dan berkata dengan hormat, ya, saya mengerti. Biarkan saja anak ini pergi seperti ini. Ini tidak seperti kakak Long. Setelah menutup telepon, Black Panther bergumam kebingungan, tetapi Ji Wenlong tidak berani untuk tidak mematuhi instruksi dan berteriak dengan keras, hentikan, jangan ayolah, biarkan anak ini pergi. Mendengar ini, para gangster yang tidak terluka mengangkat rekan mereka yang jatuh dan mundur seolah-olah mereka diberikan amnesti. Aku memperingatkanmu, Wei Wei adalah temanku. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan merobohkan klub malam itu lain kali. Teriak Qin Ming mendominasi dan berbalik dengan angkuh. Tidak, kamu sombong sekali. Aku hanya akan melepaskanmu untuk sementara waktu. Kurasa kakak Long tidak akan melepaskannya. Akan ada saatnya anakmu akan menderita. Black Panther mengumpat secara diam-diam. Saat Qin Ming berjalan ke pinggir jalan, bersiap untuk naik taksi pulang, dua pria bertopi tinggi berjalan ke arahnya, dengan tangan di saku. Pinggiran topi kedua pria itu diturunkan begitu rendah sehingga mereka tidak bisa melihat seluruh wajah mereka. Mereka menatap Qin Ming. Niat membunuh yang dingin muncul di mata mereka. Senyuman kejam muncul di sudut mulut mereka adalah benda keras di saku mantel besar. Ditujukan pada Qin Ming. Qin Ming dengan jelas menangkap niat membunuh yang dingin di mata kedua pria itu. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk dan segera bergerak secepat kilat kantong. Wosh, wosh. Detik berikutnya, dua suara tembakan yang diproses dengan peredam suara terdengar, tetapi pelurunya meleset dari sisi Qin Ming. Tembakan pertama meleset. Qin Ming tidak memberikan kedua pria itu kesempatan untuk menembak lagi. Dia tiba-tiba menghindar dan begitu cepat sehingga mata telanjangnya tidak bisa mengimbangi. Mata salah satu dari mereka menjadi hitam dan langsung pingsan, sedangkan yang lain merasakan sakit yang menusuk di sekujur lehernya, seolah-olah terpotong. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Qin Ming menyerang lagi secepat kilat, merogoh saku pria itu, mengambil pistol, menempelkannya ke pinggang pria itu, dan bertanya dengan dingin. Jangan bunuh aku. Pria itu tidak pernah menyangka akan ditahan dalam sekejap mata. Sebaliknya, dia menjadi mangsa yang menunggu untuk disembelih di bawah todongan senjata dalam ketakutan. Berhentilah berbicara omong kosong dan jawab pertanyaanku dengan jujur. Hidup atau mati sepenuhnya ada di tanganmu sendiri. Mata Qin Ming membelalak karena marah, dan matanya dingin dan dingin. Pria itu tiba-tiba merasakan hawa dingin mengalir dari punggung ke dahinya, keringat dingin mengucur seperti hujan, dan dia tergagap ya. Itu diperintahkan oleh Tuan Long. Omong kosong, Tuan Long, beritahu saya nama asli Anda. Teriak Qin Ming. Pemimpin geng Xinglong Ji Wenlong, dia meminta kami menunggumu di sini. Jika kami melihatmu keluar, kami akan menembak. Oh, Qin Ming sedikit terkejut.
Jiu Wenlong mengirim orang bersenjata untuk menyergapnya terlebih dahulu, yang berarti dia telah menjadi sasaran segera setelah dia memasuki klub malam. Dia bergegas keluar, hanya dalam beberapa menit Jiu Wenlong juga akan menjadi sasaran. Tidak mungkin bereaksi begitu cepat. Bahkan penculikan Wei Wei direncanakan oleh Jiu Wenlong dan sengaja membawanya ke umpan. Aku meremehkannya, ini menarik. Bibir Qin Ming memunculkan senyuman lucu, karena kamu ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu. Aku khawatir tidak ada yang akan menemaniku untuk menghilangkan kebosananku. Bab 170. Puan Qin, cepat masuk ke mobil. Setelah Wei Li meninggalkan klub malam, dia merasa bahwa dia tidak boleh meninggalkan Qin Ming sendirian. Itu terlalu tidak berterima kasih. Dia berbalik dan mengemudi kembali di pinggir jalan, dia buru-buru menyapa Qin Ming. Ayo pergi. Begitu mobil berhenti, Qin Ming membuka pintu dan masuk dengan rapi. Puan Qin, saya lega Anda baik-baik saja. Melihat Qin Ming baik-baik saja, Wei Li diam-diam menghela nafas lega dan berulang kali mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan Wei Wei. Seluruh keluarga kami akan melakukannya. Ingat kebaikanmu yang besar, aku pasti akan membalasmu dengan segenap kekuatanku. Selama kamu dapat menemukan tempatku, kamu dapat memberiku perintahmu. Oke, jika saya membutuhkan bantuan Anda, saya pasti akan datang kepada Anda. Qin Ming tersenyum tipis dan mengganti topik pembicaraan, bagaimana kabar Wei Wei? Masih tidak sadarkan diri. Wei Li menjadi gugup lagi saat menyebut putrinya. Dia tidak akan mengalami gejala sisa apapun, kan? Apakah kamu ingin mengirimnya ke rumah sakit? Biarkan aku melihatnya. Qin Ming membantu Wei Wei yang berbaring di kursi belakang, meraih pergelangan tangannya, dan menekan gerbang denyut nadinya dengan 3 jari. Ini bukan masalah besar. Dia akan segera bangun dan tidak perlu pergi ke rumah sakit. Qin Ming bukan seorang dokter, dia juga tidak bisa memeriksa denyut nadinya. Dia hanya melakukan ini untuk meyakinkan Wei Li dibius, jadi masalah kecil ini tidak akan mengganggunya. Setelah mengatakan itu, dia mengedarkan energi aslinya dan diam-diam masuk ke tubuh Wei Wei untuk membantunya mengatasi efek obatnya. Selama tidak ada gejala sisa, Wei Li sangat mengagumi Qin Ming dan percaya pada kata-katanya. Dia menyesali dan menyalahkan dirinya sendiri, ini semua salahku. Akulah yang menyebabkan Wei Wei. Untungnya, Wei Wei tidak melakukannya. Menderita konsekuensi serius. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada istri saya? Berpikir bahwa dia telah ditipu sebesar 4 juta, yang merupakan uang hasil jerih payah yang dia simpan dengan susah payah hampir sepanjang hidupnya, Wei Li merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, seolah-olah ada batu besar yang menghalangi hatinya. Dia membuka mulutnya beberapa kali untuk meminta bantuan Qin Ming dan mengerahkan kekuatan geng masyarakat teratai merah untuk menemukan Ma Cheokun, tetapi dia menelan kata-kata itu setiap saat. Wei Li tahu betul bahwa Qin Ming tidak ada hubungannya dengan dia sebelumnya, tapi Qin Ming yang membantunya kali ini. Tidak apa-apa sekali atau 2 kali, tapi dia selalu meminta bantuan. Wei Li merasa dia terlalu tidak tahu malu untuk menggunakan hadiah orang lain sebagai amal. Di mana aku? Sekitar 5 menit kemudian, mata Wei Wei yang kusam menjadi jernih dan kesadarannya kembali, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan linglung seolah dia baru saja bangun. Qin Ming melambaikan tangannya di depan mata Wei Wei dan melihat mata Wei Wei bergerak dengan tangannya. Dia memastikan bahwa Wei Wei baik-baik saja dan berkata sambil tersenyum, kamu sedang dalam perjalanan pulang. Saudara Qin, kenapa kamu bersamaku? Wei Wei, kamu sudah bangun, syukurlah. Wei Li yang sedang mengemudi, kembali menatap Wei Wei dan berkata dengan penuh semangat. Ayah, Kakak Qin, ada apa denganku? Wei Wei menundukkan kepalanya dan melihat pakaian yang dia kenakan berubah menjadi rok rendah tembus pandang. Kerahnya sangat rendah, sebagian besar payudaranya terbuka, dan roknya sangat pendek, hanya menutupi pahanya, terlalu terbuka dan membuatnya tampak seperti sedang menjual daging. Qin Ming dan Wei Li saling memandang dan mengedipkan mata. Kamu istirahat dulu di mobil, dan aku akan memberitahumu saat aku sampai di rumah. Berpikir bahwa Wei Wei akhirnya bangun, Wei Li berpikir akan lebih baik untuk tidak mengatakan yang sebenarnya padanya untuk saat ini, agar tidak menjadi seperti itu. Kesal. Saya ingat naik taksi di pinggir jalan, dan tiba-tiba sebuah van berhenti di depan saya. Beberapa pria menyeret saya ke dalam mobil tanpa penjelasan apapun. Mereka menutup mulut dan hidung saya dengan sesuatu, dan kemudian saya tidak tahu apa aku bertemu orang jahat. Wei Wei memikirkan apa yang terjadi sebelum dia koma. Menceritakan. Wei Li mengangguk, terima kasih kepada Tuan Qin karena telah menyelamatkanmu. Kamu harus berterima kasih padanya dengan benar. Saudara Qin menyelamatkanku. Wei Wei menoleh dan menatap Qin Ming dengan penuh rasa terima kasih. Saudara Qin, terima kasih telah membantuku lagi. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ini mudah untuk ditangani. Bukankah kamu bilang kamu ingin memasak untukku? Memasak sendiri makanan besar sudah cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihmu. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Oke, 1 kali makan saja tidak cukup. Sulit bagiku melakukannya bersamamu setiap hari. Wei Wei mengangguk, rona merah muncul di wajahnya. Qin Ming terbatuk ringan. Wei Wei berpakaian sangat seksi dan provokatif, dan mengucapkan kata-kata, aku akan melakukannya denganmu setiap hari, yang membuatnya memiliki pikiran jahat.
Mendengar hal tersebut, Wei Li tertawa bahagia. Jika seorang wanita rela memasak untuk seorang pria setiap hari, berarti wanita tersebut sangat menyukainya. Dia berpikir dalam hati, alangkah baiknya jika putrinya bisa berkumpul dengan Qin Ming. Kemampuan Qin Ming disaksikan oleh Wei Li dengan matanya sendiri. Dia juga baik hati, jujur, dan berbakat. Dia tidak punya pilihan dalam segala aspek, jadi dia adalah kandidat terbaik untuk menantu Cheng Longkuai. Ketika hal seperti ini terjadi pada Wei Wei, Wei Li secara alami khawatir karena dia berada di luar sendirian dan membawa Wei Wei pulang untuk tinggal. Dia mengendarai mobil Qin Ming. Ketika dia turun, dia mengembalikan mobil itu ke Qin Ming dan dengan tulus mengundangnya, "Tuan Qin, Anda telah banyak membantu kami, Anda harus datang ke rumah saya dan duduk. Saudara Qin, datang dan duduklah di rumahku sebentar." Wei Wei juga mengundang dengan sungguh-sungguh. "Hari ini sudah terlambat, jadi saya tidak ingin mengganggu Anda. Saya pasti akan datang mengunjungi Anda di lain hari." Qin Ming dengan sopan menolak dan mengendarai Mercedes-Benz Maybach kembali ke villa pantai. Mendengar peluit, Situ Honglian keluar seperti seorang wanita cantik menunggu suaminya pulang, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Qin, kamu kembali. Kamu masih bangun sampai larut malam, kamu menungguku." Qin Ming keluar dari mobil, berpegangan tangan dengan Situ Honglian dengan penuh kasih sayang, dan masuk ke dalam rumah seperti lem. "Saudara Qin, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin mandi air panas?" Situ Honglian bertanya dengan prihatin. "Oke." Bibir Qin Ming menyeringai, "Apakah kamu ingin mandi denganku?" "Menjijikkan." Situ Honglian berkata dengan genit, "Abaikan kamu, aku akan pergi dan melepaskanmu." Situ Honglian tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi tindakannya membuktikan segalanya. Qin Ming mengikutinya dengan senyum nakal dan mengunci pintu kamar mandi. Setelah mandi, Qin Ming dan Situ Honglian berbaring di tempat tidur ganda besar di kamar tidur, dengan lampu meja memancarkan cahaya redup yang hangat. Situ Honglian memancarkan aroma gerah setelah mandi. Dia sedang tidur nyenyak di pelukan Qin Ming. Dia menggambar lingkaran di dada Qin Ming dengan jari putihnya. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan nada lemah, "Saya menerimanya hari ini." "Ultimatum San Wu, beri saya 3 hari lagi untuk mempertimbangkan apakah saya setuju untuk menggabungkan masyarakat teratai merah ke dalam geng Elang Langit. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan?" "Dia berani menyentuh wanitaku, menurutku dia tidak ingin hidup lagi." Qin Ming mendengus dingin, cahaya dingin melintas di matanya. "Dengan kata-katamu, aku puas." Qin Ming akhirnya mengakui bahwa dia adalah wanitanya. Situ Honglian merasakan kebahagiaan dan rasa manis yang tak terbatas di hatinya, dan semua kekhawatirannya sirna. "Wanita bodoh." Qin Ming mengangkat dagu Situ Honglian yang halus dan seperti batu giok, menahan keinginan untuk menciumnya, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak hanya ingin kamu menjadi wanitaku, tetapi aku juga ingin kamu menjadi orang yang paling bahagia di dunia." Situ Honglian mengangguk dengan berat. Seluruh hati yang manis seakan meleleh, dan dia berinisiatif untuk mencibir bibir merahnya yang harum dan mendekat. Qin Ming menundukkan kepalanya sedikit dan menutup bibir Situ Honglian. Ciuman antara keduanya menjadi semakin intens, dan secara bertahap berkembang menjadi adegan romantis, dengan 2 tujuan. Akibatnya, keesokan paginya, Situ Honglian terlalu malas untuk bangun dari tempat tidur lagi, dan Qin Ming tidak sarapan di rumah, melainkan pergi makan. "Saya datang pada waktu yang tepat." Ketika Qin Ming tiba di Bishui Manor Villa, Ibu Yu baru saja menyajikan sarapan bergizi, dan Bu Qingyi belum mulai makan. Dia tidak menganggap dirinya sebagai orang luar, jadi dia menarik kursinya dan duduk di seberang Bu Qingyi. Bu Qingyi mengenakan gaun profesional berwarna sampanye. Dia cantik dan enak dipandang. Bisa sarapan dengan kecantikan yang begitu cantik pasti akan membuatnya merasa bahagia sepanjang hari. Namun, Bu Qingyi memiliki wajah datar dan jelas sedang dalam suasana hati yang buruk. "Nona Gu, ada apa denganmu?" tanya Qin Ming. "Tidak apa-apa, ayo makan." Bu Qingyi sedikit kedinginan, mengambil sumpit, mengambil beberapa lauk secara acak dan memasukkannya ke dalam mulut Ying-Ying. "Orang buta bisa melihat kekhawatiran di wajahmu. Katakan padaku, tidak ada hal lain yang tidak bisa kita bicarakan. Apapun kekhawatiranmu, selama kamu bisa membicarakannya, aku akan punya cara untuk membantumu menyelesaikannya. Itu, apakah kamu percaya atau tidak? Jika kamu tidak percaya, kita bisa bertaruh." Bu Qingyi tidak meragukan bahwa Qin Ming berbohong. Dia memang memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Dia mengeluh, "Ini masalah keluargaku, dan kamu tidak dapat berbuat banyak untuk membantu. Urusan keluargamu adalah urusan keluargaku. Aku dianggap sebagai anggota keluarga ini apapun yang terjadi. Katakan padaku," kata Qin Ming sembarangan. "Oke." Bu Qingyi menghela nafas lagi. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia ceritakan kepada orang-orang di perusahaan, tapi dia merasa tidak nyaman menyimpannya di dalam hatinya, dan dia tidak akan senang jika dia tidak mengungkapkannya. "Perseteruan antara yang kaya dan berkuasa, sepupuku Kei Jun ingin memperjuangkan harta keluarga bersamaku. Apa maksudku? Biarkan dia bertarung. Lagi pula dia tidak bisa bertarung denganmu," kata Qin Ming acuh tak acuh. "Saya tidak ingin bertengkar dengannya. Saya hanya ingin mendapatkan bagian saya, tetapi Kei Jun tidak berpikir demikian. Dia selalu merasa bahwa saya ingin mengusirnya dari grup Gu dan ingin memonopoli industri grup Gu.
kata Gu Qingyi dengan nada suara. Kamu, katamu. Bukannya aku buruk dalam berbicara di belakangku. Bahkan jika Gu Keijun seperti itu, kekayaan keluarga akan hancur jika jatuh ke tangannya. Dengan kamu yang memegang kendali, grup Gu masih bisa berkembang dalam jangka panjang. Akan menjadi hal yang baik untuk menjauhkannya dari grup Gu. Saya khawatir dia tidak akan bisa memikirkannya, akan mengambil jalannya sendiri, dan akan menggunakan cara-cara yang curang. Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah dia pernah menyakitimu dengan cara yang tercela? Qin Ming mengambil kata kunci dan bertanya. Tidak, tidak. Gu Qingyi menyadari bahwa dia tidak sengaja mengungkapkan rahasianya dan buru-buru menyangkal, lidah terpeleset. Ini hanya kekhawatiranku, atau mungkin aku terlalu banyak berpikir. Saya sangat pandai membaca orang, jangan coba-coba berbohong di depan saya. Qin Ming bertemu dengan mata indah Gu Qingyi, yang seterang bintang, seolah bisa menembus hati orang. Gu Qingyi tiba-tiba mendapat ilusi bahwa tidak ada rahasia di depan Qin Ming. Dia buru-buru membuang muka, menundukkan kepalanya untuk makan untuk menyembunyikan rasa bersalahnya, dan mengeluh, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menyelamatkan muka orang lain, bukan? Bukankah aku hanya membuat lidahku terpeleset? Apakah ini benar-benar salah bicara? Senyuman lucu muncul di sudut bibir Qin Ming, dan dia 100% yakin bahwa Gu Qingyi akan berbohong lagi. Tetapi karena Gu Qingyi tidak ingin mengatakannya, dia berhenti bertanya untuk menghindari rasa malu. Dan dengan dia di sisi Gu Qingyi, tidak peduli metode berbahaya dan keji apa yang digunakan Gu Keijun, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk menyakiti Gu Qingyi. Bersambung.